Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, dikatakan demikian. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam kabar baik malam hari ini, saya ingin mengingatkan sebagai sesama anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai duta Kristus, bahwa kita perlu menyadari dan mengetahui bahwa hidup di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, semua sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri, sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Bahkan di dalam Yesus, saudara dan saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, saya dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Kita melakukan perkara yang besar bukan karena kita hebat. Kita melakukan perkara-perkara ajaib bukan karena kita punya uang yang tanpa limit. Kita melakukan perkara-perkara besar bukan karena kita pendeta hebat. Kita melakukan perkara-perkara dahsyat bukan karena kita punya menantu, kita punya anak konglomerat, atau kita punya kerabat, kita punya kenalan, kita punya kolega, seorang pejabat tinggi negara di negara kita, di tempat kita tinggal. Kita bisa melakukan perkara-perkara dahsyat, hebat, ajaib, bahkan di luar nalar kita. Melakukan hal-hal adikodrati. Itu dikarenakan karena ada Yesus yang diam, yang tinggal di dalam hidup saudara dan hidup saya. So, mulai malam hari ini siapapun jemaat Tuhan yang senantiasa selalu mengikuti ibadah-ibadah yang saya pimpin, jangan ada lagi yang berkata, Pastor Verona, saya ini orang berdosa. Pastor Verona, saya ini orang yang tidak layak. Pastor Verona, saya ini orang yang najis. Pastor Verona, saya ini orang yang layak untuk dimurkai. Pastor Verona, saya ini orang yang sudah gagal berkali-kali. Saya sudah bercerai, saya sudah aborsi, saya sudah macam-macam melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan menyampaikan isi hatinya, menyampaikan perkataannya melalui pelayanan yang dia percayakan oleh hidupku, lewat mulutku, bahwa hidupmu yang pertama satu sudah ditebus oleh Yesus, sudah dikuduskan oleh Yesus, sudah disucikan, pelanggaranmu dan pelanggaranku sudah dibuang jauh-jauh ke dalam lubang tubir laut yang dalam, sehingga Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran kita. So that's why Yesus mau membekali saudara dan saya dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan kemurahannya, dengan anugerahnya, dengan kebaikannya. Karena saudara dan saya adalah anak kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya ini anak kesayangan Yesus. Amin. Saudara dan saya adalah anak kesayangannya Tuhan. Biji matanya Tuhan. You are beloved God. Kamu adalah kesayangannya Yesus. Kecintaannya Yesus. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan sayang sama kita. Di dalam Yesus saudara dan saya dapat melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Amin saudara. Ingat loh saudara. Orang mendoakan orang sakit menjadi sembuh, itu bukan hanya orang-orang pendeta. Bukan hanya pendeta-pendeta, bukan hanya gembala-gembala. Tapi saudara juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Orang percaya adalah saudara dan saya yang hidupnya telah ditebus oleh Yesus. Dikuduskan oleh Yesus. Diterima oleh Yesus. Dibersihkan oleh Yesus, didandani oleh Yesus, dipelihara, dilindungi, disertai, diberkati, semua yang baik Tuhan kasih buat saudara dan saya. Tuhan gak peduli, Tuhan gak tertarik sama latar belakang masa lalu hidup Bapak Ibu Saudara. Biarlah itu menjadi tanda, menjadi kenangan bahwa saudara dan saya adalah produk dari kasih karunia Tuhan, produk dari kebaikan Tuhan, produk dari anugerahnya Yesus. Sehingga saudara dan saya menyadari kalau saya berhasil,
kalau saya kaya, kalau saya populer, kalau saya punya perusahaan, kalau saya punya harta berlimpah, nama masyhur dan lain sebagainya, itu bukan karena saya, tapi itu ada satu karya tangan Tuhan yang berkuasa, namanya Yesus Kristus. Amin. Di dalam Tuhan saudara dan saya disayangi setiap hari. Di dalam Tuhan saudara dan saya dipelihara setiap hari. Oh yes, masalah itu ada. Tantangan itu ada. Pergumulan itu ada. Seringkali kita lemah tubuh kita sehingga kita sakit dan lain sebagainya. Tetapi jangan takut. Di dalam Yesus saudara dan saya bisa melakukan perkara-perkara besar, dahsyat dan ajaib. Saudara tinggal tumpang tangan di bagian tubuh yang sakit, maka tubuh yang sakit itu akan dijamah dan disembuhkan. Karena firman-Nya jelas berkata, Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang memberikan kuasa itu. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara dan saya perlu menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Sama-sama katakan dengan saya harus sadar baik-baik. Kalau saya punya Tuhan yang besar. Ayo semuanya teman-teman, saudara-saudariku, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, yang di Manado juga, teman-teman di Manado, teman-teman di Tompaso Baru, sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Amin. Semua yang ada di seluruh Indonesia, sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Buat teman-teman yang ada di Irlandia, yang di Kanada, di Amerika, di Jepang, di negara-negara lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar, namanya Yesus Kristus. Kalau kita menyadari kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, saudara dan saya tidak perlu takut dan khawatir. Sama-sama katakan dengan saya nggak perlu takut dan khawatir lagi. Karena saya punya Tuhan yang besar. Amin saudara, langit bumi beserta isinya. Kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan hanya berfirman, dan berfirman. Dan Injil Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman adalah bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Ayat 14, 15, 16, 17, firman itu telah menjadi manusia Yesus Kristus. Penuh dengan kebenaran dan anugerah. Jadi saudara dan saya adalah anak kesayangan Tuhan yang memiliki Tuhan yang besar. Sebesar apapun masalah saudara, Tuhan Yesus kita jauh lebih besar. Sebesar apapun pergumulan saudara, Tuhan Yesus kita jauh lebih besar. Jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan penyakit, jangan fokus dengan tekanan kehidupan, jangan fokus dengan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita hari ini kita sadari diri kita sendiri, kita mulai bilang sama Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Kalau saudara menyadari saudara dan saya punya Tuhan yang besar, hidup ini terasa ringan dan enteng. Karena kita depend on Him, depend on Jesus Christ, the great God. Bukan hanya di dunia, tapi juga di surga. Setiap kepercayaan memiliki Tuhan, tetapi Tuhan kita memiliki nama, yaitu Yesus Kristus. Mungkin bagi bangsa Israel memiliki nama YHWH, Tetragrammaton, Yahweh. Tapi dia menyatakan dirinya melalui putranya yang tunggal, Yeshua HaMasiah. Yesus Kristus yang berkuasa, yang besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau malam hari ini, saudara sedang menyaksikan kabar baik dengan kelemahan tubuh. Kalau malam hari ini, saudara sering sakit-sakitan, dengar baik-baik. Saudara punya Tuhan yang besar. Saudara punya Yesus yang besar. Kalau malam hari ini suamimu sering selingkuh, istrimu sering selingkuh, sering kasar terhadap istri, sering pukulin dan lain sebagainya. Dengar baik, kita masih punya Tuhan yang besar. Kita masih punya Yesus yang besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa mengubah apapun, dia juga bisa mengubah hati suami kita. Dia juga bisa mengubah apapun, dia juga bisa mengubah hati istri kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, para pengusaha yang saya hormati, yang saya kasihi, yang mungkin hari-hari ini berkata sedang pandemi, usaha lagi sepi, uang lagi, aduh susah cari duitnya pastor. Dengarkan baik-baik firman Tuhan. Tuhan yang sama,
yang telah memberkati umat Israel. Tuhan yang sama akan memberkati usahamu. Tuhan yang sama yang akan memberkati bisnismu. Tuhan yang sama akan menyelesaikan hutang piutangmu. Ya, tapi Pak Pendeta nggak tahu hutang saya itu miliaran. Pak Pendeta nggak tahu bunganya saja tuh ratusan juta, miliaran. Bahkan saya nggak ngerti bagaimana. Bagus. Karena saudara nggak ngerti bagaimana cara melunasi hutang saudara. Biarkan, izinkan Tuhan yang menyelesaikan. Izinkan Tuhan yang menyelesaikan hutang piutang saudara. Saudara nggak perlu bekerja keras di dalam Kristus. Jangan salah artikan saya. Artinya begini, bagian kita lakukan bagian kita, bagian Tuhan biar Tuhan lakukan bagiannya. Apa bagiannya? Bagiannya adalah tidak ada yang mustahil. Disanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Bagian saudara dan saya lakukan saja. Kita bekerja, kalau kita punya hutang, hadapi. Hadapi saudara, dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Nanti kita bisa stres, kita bisa depresi, kita bisa gila lama-lama saudara. Mulai hari ini, belajar beristirahat di dalam kasih karunia Tuhan. Mulai belajar beristirahat di dalam Kristus Yesus. Yesus sudah mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau hari-hari ini saudara sedang ditekan dengan ekonomi, kalau hari-hari ini pintu-pintu saudara sedang tertutup, jalan-jalan hidup pekerjaan Bapak Ibu Saudara sedang buntu, sepertinya doa saudara nggak didengar, sepertinya berjalan sendirian, dagangan lagi sulit, bisnis lagi sepi, badan sakit-sakitan, terpapar virus dan lain sebagainya, terkena kanker, tumor, miom, kisah, macam-macam. Dengar baik-baik. Solusi dan jawabannya, saudara beristirahatlah di dalam Yesus. Tenanglah di dalam Yesus. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Bukan Bapak Ibu Saudara, kita minum obat penenang agar kita tenang. Obat penenang tidak bisa membuat kita tenang. Ada banyak orang stres, orang depresi yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Setiap hari pastor saya minum obat penenang. Setiap hari saya minum obat tidur, tapi saya nggak bisa tidur. Saya udah minum obat tidur, tapi nggak bisa tidur. Saya udah minum obat penenang, tapi nggak bisa tenang. Saya ketakutan. Nah, firman Tuhan berkata, hanya dekat Tuhan saja. Hanya dekat Elohim saja. Jiwa kita tenang. Hidup kita tenang. Tubuh kita tenang. Rest in Christ. Rest on grace. Rest in His word. Kita beristirahat di dalam firman-Nya. Ketika saudara dan saya beristirahat di dalam firman-Nya, maka saudara akan melihat. Saudara tidak perlu berjerih lelah. Sampai ada istilah, saya udah bekerja kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nggak perlu gitu. Karena firman-Nya jelas berkata, berkat Yahweh lah yang menjadikan kita kaya. Susah payah nggak akan menambahnya. Berkat Tuhan lah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Kaya dalam arti bukan hanya diberkati berlimpah dengan materi, tetapi dengan sukacita, dengan syukur, dengan damai sejahtera, dengan senyuman. Karena hari-hari ini ada banyak orang punya kekayaan yang hebat, nominal uangnya tanpa batas, tapi stres, tapi nggak bisa tidur, tapi hidup dalam ketakutan, hidup dalam merana, ditekan, diintimidasi oleh setan dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan ingin ingatkan, saudara dan saya punya Tuhan yang besar, namanya Yesus. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Yesus yang besar. Amin. Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Nah, mungkin ada di antara saudara yang habis baca firman Lukas 1 ayat 37 ini berkata, apa sih maksudnya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya sharingkan kepada jemaat Tuhan, maksud dari bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah yang pertama, bahwa Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan sanggup, Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Jadi buat saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, memang benar saya tidak merasakan pergumulan saudara, tapi saya juga memiliki pergumulan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada saudara berkata, Pak, Bapak nggak ngerasain sih tagihan saya bulanannya berapa, pengeluarannya sekian ratus juta, sekian puluh juta. Saya juga punya pengeluaran bulanan. Tapi saya mendapatkan jaminan bahwa Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Saudara ingat deh,
15 tahun yang lalu, saudara dan saya itu seorang diri. Atau 20 tahun yang lalu. Atau 25 tahun yang lalu. Saudara datang bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak punya modal apa-apa. Saudara mungkin merantau ke Jakarta, ke Makassar, ke Manado, ke Malang, ke Papua, ke Malaysia, seorang diri. 15-25 tahun yang lalu, saudara dan saya seorang diri. Tapi 15 tahun kemudian, lihatlah. Apa yang saudara miliki? Saudara punya istri, saudara punya anak-anak, saudara punya cucu-cucu, saudara yang tadinya cuman tinggal di kos-kosan sepetak, sekarang saudara punya rumah, saudara bisa kontrak rumah, yang tadinya saudara jalan kaki. Tuhan mengadakan kendaraan sepeda, motor, mobil, bahkan pesawat pribadi, dan lain sebagainya. Ingat, dulu kita bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Tapi karena ada Yesus dalam hidup kita, Dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Dulu kan dokter bilang, Bu, ibu tuh sulit punya anak, Pak. Bapak tuh sulit punya anak. 2 tahun kemudian, Tuhan buka kandungan istrinya dan punya anak. Bukan hanya punya anak. 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, Bapak Ibu sudah menjadi oma dan opa dari anak-anaknya Bapak Ibu. Yesus kita adalah Yesus yang hebat. Dia sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Bayangkan, danau yang dilempar pukat oleh Petrus adalah danau yang ikannya kosong. Dia udah bilang sama Tuhan, Guru, sepanjang malam aku udah lempar jala ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tapi I don't have nothing. Aku nggak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, Engkau yang berfirman, Engkau yang memerintahkan, Engkau yang menganugerahkan, Engkau yang memberi kasih karunia, aku lempar jalaku. Saudara tahu apa yang terjadi? Perahunya hampir tenggelam karena berkat Tuhan. Dan satu kali Yesus berjalan sama Simon Petrus masuk ke salah satu kota yang ada di Israel. Tiba-tiba Yesus berkata begini, Petrus, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang, kita harus membayar bea atau strip pajak. Dari mana uangnya, Guru? Kamu mancing ikan, yang pertama kamu dapat di dalam mulutnya itu ada uang. Bayarkan pajak, bayarkan bea. Satu untukku, satu untukmu. How come, saudara? Bagaimana mungkin? Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku yakin dan percaya. Sakit saudara pasti disembuhkan. Aku yakin dan percaya. Kandungan saudara pasti dijamah dan memiliki anak. Aku yakin dan percaya malam hari ini sakit penyakitmu akan disembuhkan. Semakin hari semakin pulih. Semakin hari semakin sembuh. Semakin hari semakin sempurna. Semakin hari saudara melihat kasih Tuhan yang besar dicurah atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. So, saudara nggak boleh kecil hati. We have a great God. His name is Jesus. Namanya adalah Yesus. Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, maksud dari bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saudara, satu kali saya ingin cerita bagaimana mungkin pada akhirnya nanti tanggal 15 Maret kita bisa bertemu muka dengan muka di gereja Jesus Christ Church. Saya nggak punya uang, saudara. Saya tidak punya donatur orang-orang kaya. Gereja penggembalaan Jesus Christ Church yang saya gembalakan tidak menjalankan persembahan. Tidak memaksakan perpuluhan. Tiba-tiba kita harus pindah tempat, kontrak tempat sampai 2026. Kita nggak punya uang. Tapi saya bilang sama pengerja gereja, saya bilang sama pelayan di gereja Jesus Christ Church, kita boleh saja nggak punya uang, nggak apa-apa. Kita boleh nggak punya donatur-donatur kaya, nggak apa-apa. Yang penting yang harus kita sadari, yang paling utama, we have Jesus so much. Kita punya Yesus yang lebih dari segalanya. Kalau kita punya Yesus, berarti kita punya segalanya.
Walaupun banyak orang bilang nggak mungkin Pastor Verona bisa kontrak di tempat itu. Nggak mungkin Pastor Verona bisa bayar uang ratusan juta. Bayar kontrak sampai 2026. Renovasi gereja ratusan juta. Pengadaan dalam gereja ratusan juta. Iya, itu bagi mulutmu dan perkataanmu. Tapi bukan bagi mulut dan perkataan Yesusku. Saya pernah satu kali mengalami kecerobohan hidup bersama dengan istri, saudara. Kita sampai punya hutang ratusan juta sama bank-bank. Karena kita tidak berfoya-foya, tapi kita salah. Salah melakukan salah bertindak, tapi itulah Tuhan. Di dalam kesalahan kami, Tuhan masih menerima kami. Di dalam kesalahan keputusan kami, Tuhan masih menyayangi kami, mengampuni kami, dan memulihkan kami. Hutang yang ratusan juta dalam waktu 3 bulan, Tuhan selesaikan. Bayangkan, saudara. Orang-orang bilang, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Serahmu dewe. Terserah apa katamu sendiri. Aku nggak percaya. Aku percaya firman Tuhan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Yesus, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. 3 bulan saja, saudara. Ratusan juta itu selesai. Kelar itu hutang. Saya sadar, saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya tugasnya hanya rest on Him. Rest on His grace. Saya istirahat di dalam kasih karunia-Nya. Saya istirahat di dalam anugerah. Bukan berarti saya nggak kerja loh ya. Bukan berarti saya tidak beraktivitas. Bukan berarti saya mandul. No. Saya lakukan bagian saya. Saya hadapi bank-banknya, saya hadapi. Orang-orang penagih hutangnya saya hadapi. Saya bilang saya mau bayar. Saya buat hitam di atas putih bersama dengan istri. Kita pasti bayar. Kita tidak akan lari. Anak Tuhan harus begitu. Harus hadapi. Karena kita menghadapi bukan karena kekuatan dan kelemahan kita. Kita menghadapi semua hutang piutang kita, masalah kita, pergumulan kita. Karena kita tahu yang di dalam kita jauh lebih besar dari masalah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, maksud dari bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, Tuhan memberikan kepastian bahwa Dia berkuasa atas segalanya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, artinya adalah Tuhan memberikan kepastian bahwa Dia berkuasa atas segalanya. Jadi saudara jangan kecil hati kalau hari ini saudara sedang dihina orang. Ya usaha lo bangkrut, ya lo gagal, ya lo orang yang mandul, lo gak punya anak, lo tuh orang yang gak berhasil, gak apa-apa. Biar aja. Kita jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ketika kita diomongin orang, direndahin orang, dihina orang, gak dianggap orang, praise the Lord. Itu tandanya Tuhan akan terus membela hidup kita. Amin. Karena sifat Tuhan adalah ketika kita direndahkan, Dia mau angkat hidup kita. Ketika pintu kita ditutup oleh orang lain, Tuhan berikan pintu yang baru untuk dibuka. Ketika rezeki kita diambil orang lain, Tuhan punya banyak cara untuk melimpahi kita dengan rezeki dan berkat-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hari ini saudara udah gak usah pusing lagi. Stop hidup di dalam kekhawatiran. Ketakutan, pusing, stop. Nggak ada guna saudara mikirin, aduh besok bayar hutang gimana ya, aduh begini. Nggak ada guna. Nggak akan turun tuh duit 100 juta, nggak akan turun. Lebih baik saudara ambil sikap sama seperti saya. Istirahat di dalam Yesus, artinya apa? Percaya kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, ikuti firman Yesus, dan percaya Yesus. Istirahat sama Yesus. Bilang sama Yesus, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Pujian ini selalu saya naikkan, saya nyanyikan ketika saya khotbah di mana-mana. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Artinya apa? Keluarga kita akan dipulihkan, sakit kita akan disembuhkan, hutang kita akan dilunasi, perusahaan kita akan kembali bangkit dan diberkati, usaha-usaha kita akan diberkati Tuhan. Seluruh kelemahan kita, Tuhan gantikan, Tuhan balikan. Dia yang menerima kelemahan kita,
kita yang menerima kekuatan Tuhan. Dia yang menerima kegagalan kita, Dia memberikan kita keberhasilan. Dia yang menerima segala kutukan kita, Dia yang memberkati segala kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, lalu apa sikap kita sebagai orang percaya yang telah menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata Tuhan saya besar, ternyata bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, ternyata Tuhan sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Lalu apa sikap kita as a believer, sebagai orang percaya? Sikap kita yang pertama, tidak lagi hidup dalam keraguan. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh ragu. Amin. Saya nggak boleh ragu, saya nggak boleh bimbang. Udah percaya aja Tuhan. Ujung-ujungnya kita yang keluar lebih daripada pemenang. Ujung-ujungnya saudara dan saya yang dibela. Ujung-ujungnya kita yang melihat mujizat dan merasakan mujizat. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir. Semua ini bisa dipakai oleh setan. Saudara bilang aja sama Tuhan, saya adalah anak kesayangan Tuhan yang dikasihi Bapa di surga. Di dalam Yesus setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Apa saja yang saya kerjakan bersama dengan Yesus, Tuhan buat berhasil. Amin. Biarin aja masalah pergumulan itu ada di depan kita, di kanan kiri kita. Biarin aja, saudara. Biarin mau masalah, pergumulan, tantangan kehidupan, biar ada di kanan kiri kita. Tetapi firman Tuhan berkata, 1000 boleh rebah di sisi kananmu, 10.000 boleh rebah di sisi kirimu. Tetapi itu nggak akan menimpa kamu. Itu nggak akan menimpa kita. Saudara, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita dengan perlindungan yang Tuhan berikan kepada Ayub itu berbeda. Ayub dilindungi dengan taat Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Tapi hari ini saudara dan saya bukan seperti Ayub. Kita dilindungi dengan kuasa darah Yesus. Darah yang kekal, darah yang luar biasa, darah yang tidak bisa digugat. Jadi saudara dan saya dilindungi oleh darah Yesus. Saudara nggak mungkin dimacem-macemin oleh setan. Dengan kuasa gelap, nggak mungkin kalau saudara menyadari who is Jesus. Siapa Yesus dan darahnya yang berkuasa itu. Jadi jangan lagi hidup di dalam keraguan. Yang kedua, apa sikap kita sebagai orang percaya yang telah menyadari bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, selain tidak lagi hidup dalam keraguan dan kebimbangan, yang kedua, tidak lagi hidup menurut perkataan dunia dan orang lain. Jangan dengar perkataan orang lain. Hidup kita tidak ditentukan oleh mulut orang lain. Orang mau ngutukin kita kek, orang mau sumpahin kita kek, orang mau bilang kita, wah Verona nggak akan maju, Verona itu orang sial, Verona itu orang miskin. Dengar baik-baik saudara. Saya adalah orang yang dikutuk-kutukin banyak orang. 15-17 tahun yang lalu, saya dikutukin banyak orang. Saya diomelin banyak orang. Orangnya bukan orang jauh, keluarga saya sendiri. Saya dibilang gila sama mami saya. Nggak dianggap sama almarhum papi saya. Kakak-kakak saya merendahkan saya. Adik-adik saya merendahkan saya. Wah, dia gila tuh, pendeta gila, pendeta stres. Saya dikatain, saudara. Sama keluarga saya dikatain, direndahkan. Tapi saya nggak fokus dengan mulut orang lain. Saya percaya firman Tuhan. Langit bumi akan hilang lenyap. Tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Firman Yahweh akan tinggal tetap. Firman Yesus akan tinggal tetap. 15-17 tahun kemudian. Hari ini, saudara. Orang yang dibuang ini, orang yang difitnah ini, orang yang direndahkan ini, orang yang tidak dianggap ini. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Tuhan pakai manusia ini. Bukan karena kekuatan, kehebatan, atau popularitasnya. Tuhan pakai saya untuk memberkati mereka yang menghina saya, mereka yang memfitnah saya, mereka yang merendahkan saya, mereka yang membuang saya. Tuhan bilang, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, fair. Berkati yang jahat. Sekarang kamu ambil bagianku. Memberkati orang-orang yang menjahati hidup kamu. Saudara, siapa sangka 15 tahun lalu saya ada di pinggir jalan. Nggak ada kerjaan, cuma ngerokok-ngerokok saja, saudara. Ngerokok-ngerokok, main gitar, gonjreng-ganjreng. Nggak ada yang sangka. 15, 17 tahun, 18 tahun kemudian. Saya dikenal banyak orang. Saya dapat mempengaruhi banyak orang. Berdiri di depan ribuan orang. Jangan lagi. Nih lihat saudara, saya mau ngomong aja kayak... Bayangin saudara. Dulu saya ini orang patah lidah. Sampai sekarang saya ngomong masih gagap. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipandang, dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat kemuliaan di tangannya. Saya ini orang yang patah lidah. Saya ini orang yang gagap. Kalau ngomong itu, saya cadel L sama cadel S, saudara. Kalau ngomong L atau S pasti agak nggak tepat pronunciation-nya gitu. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa tanya Pastor Michelle, wakil gembala gereja kita. Pendeta-pendeta di gereja kita. Istri saya itu sering ledekin saya. Kalau ngomong saya gagap. Kalau ngomong saya patah lidah. Tapi lihat, saya nggak hidup dengan perkataan orang lain. Orang mau bilang saya, orang mau ngutuki saya, orang mau menghina saya, orang mau maki saya. Biarin.
Pastor Verona tuh diomongin di seluruh sosial media, biarin. Pastor Verona dijelekin tuh di sosial media, biarin. Selama dia puas menghina saya, nggak apa-apa deh. Yang penting jangan saya yang menghina orang, saya yang ngomongin orang, saya merendahkan. Udah dah, saya nggak mau pusing. Karena hidup saya, berkat saya, promosi saya, mujizat yang Tuhan berikan bagi saya, tidak tergantung apa kata mulut orang lain. Mau yang ngomongin saya pendeta kek, bajingan kek, rohaniawan kek, pelayan Tuhan. I don't care about them. I just care about the word of God. His promise through His word. Saya nggak pernah nyangka bisa keluar negeri. Saya nggak pernah nyangka bisa punya gereja. Saya nggak pernah nyangka bisa melayani di televisi, melayani pejabat-pejabat, selebriti. Di sekitaran saya orang-orang penting di bangsa ini. Saya nggak pernah nyangka. Tapi itulah Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui apa rancangan yang ada padaku mengenai kamu, Verona. Yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan. Dan rancangan yang sama yang Tuhan berikan bagi saya, Dia juga akan berikan bagi hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu, kesehatanmu, hutangmu, bisnismu, semuanya Tuhan akan berikan. Karena Tuhan kita, Yesus kita, adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan cinta. Dan yang terakhir, apa sikap kita sebagai orang percaya yang telah menyadari bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Yang ketiga, jalanilah hidup ini dengan mata tertuju kepada Yesus. Tetap saja fokus kepada Yesus. Orang mau rendahin kita ke, orang mau jatuhin kita ke, bumi mau bergoncang ke, mau ada varian A, B, C, D, E, F, G, mau perang ke, mau apa ke. Fokus aja sama Yesus. Bukan berarti kita nggak peduli loh sama sekitar kita. Kita tetap lakukan bagian kita. Loving God, loving people. Terima berkat dari Tuhan, berkati orang di sekitar kita. Tapi jangan fokus dengan bergejolaknya dunia ini. Wah Pak, ini harus vaksin Pak, ini harus begini Pak, tanda chip 66. Udah fokus aja sama Yesus. Fokus aja sama Yesus. Fokus saudara. Oh variannya sekarang baru Pak, fokus aja udah sama Yesus. Bisa gila saudara, fokus sama dunia. Benar. Oleh karenanya saya sayang saudara. Buat saya saudara adalah keluarga, buat saya saudara adalah apa ya? Saudara adalah segalanya lah. Setelah Yesus, istri dan anak saya, saudara adalah kebanggaan saya. Saudara, kiranya melalui kabar baik malam hari ini, nama Tuhan dipermuliakan, hidup saudara diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat 3.757 jemaat yang malam hari ini mendengarkan secara langsung kabar baik. What is good news? Good news is His own word. Good news adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Amin. Dia memberikan hal-hal yang baik. Tidak ada kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut Yesus. Yesus selalu berkata kepada saudara dan saya, I love you son. Aku mengasihimu anakku. Dengar ya, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan mengampuni saudara, Tuhan rindu, Tuhan selalu ada dekat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk kabar baik malam hari ini.